Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Syaratu Paramita, NPM 1901010177 dari kelompok 2 akan menjelaskan peran budaya dalam bisnis internasional. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya di kelompok 2 yaitu Winda Restiana dengan NPM 1901010181 dan Garnis Mahdaliana NPM 1901010193. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri. Industri jasa di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massal. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Selanjutnya, pengertian budaya. Budaya sebagai sistem nilai dan norma yang dianut bersama di antara kelompok orang bahwa ketika diambil bersama-sama merupakan desain untuk hidup. Yang dimaksud dengan nilai yaitu ide-ide abstrak yang dipercaya sebagai baik, benar, dan diinginkan. Sedangkan norma yaitu aturan sosial dan pedoman masyarakat. Memahami perbedaan budaya, menjalankan bisnis antara negara bukan hanya melintasi wilayah, tapi juga budaya. Budaya dari suatu negara berbeda dengan budaya negara lain, karena yang dihadapi dalam bisnis adalah manusia yang juga memiliki budaya sendiri. Seorang pebisnis harus bisa memahami perbedaan budaya yang ada di antara dirinya dan partner bisnisnya. 3 komponen budaya yang paling penting yang berkaitan dengan transaksi bisnis adalah 1. Bahasa, 2. Agama, dan tipe dasar budaya. Selanjutnya terdapat faktor penentu budaya. Yang pertama, struktur sosial. Dalam struktur sosial terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu individu dan kelompok. Yang dimaksud individu, contohnya di Amerika Serikat, penekanan pada nilai kinerja individu diekspresikan pada kekaguman atau individualisme dan kewirausahaan. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas kewirausahaan di Amerika Serikat. Maksudnya adalah warga Amerika Serikat mengedepankan individualismenya. Selanjutnya yaitu kelompok. Di Jepang, status sosial seseorang ditentukan dengan posisi seseorang dalam kelompok tersebut, bukan dengan kinerja individunya. Jadi misalnya, seseorang akan dipandang lebih tinggi apabila mereka memiliki peran penting dalam suatu kelompok. Yang kedua, stratifikasi sosial. Mobilitas sosial merujuk pada sejauh mana individu dapat berpindah dari strata mana mereka dilahirkan. Kemudian, signifikasi dari perspektif bisnis. Stratifikasi masyarakat adalah signifikasi jika mempengaruhi pengoperasian organisasi bisnis. Contohnya di Amerika Serikat, tingginya mobilitas sosial dan penekanan ekstrim pada individualisme membatasi dampak dari latar belakang kelas sosial pada operasi bisnis. Yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam masyarakat. Pendidikan formal adalah media di mana individu belajar banyak bahasa, konsep keterampilan yang sangat diperlukan dalam masyarakat modern. 3 komponen budaya dalam bisnis internasional. 1. Bahasa. Bahasa merupakan salah satu elemen budaya yang penting dalam kegiatan bisnis, antara lain untuk mengumpulkan informasi dan bagi perusahaan multinasional untuk mengakses masyarakat lokal. 2. Agama. Agama menjadi faktor budaya yang penting dalam bisnis internasional karena dapat mendikte hampir segala aspek kehidupan seorang individu dengan spesifik. 3. Tipe dasar budaya. Cara orang dan budaya mendefinisikan diri mereka berdampak pada praktek bisnis mereka. Berikut bagaimana tipe dasar budaya mempengaruhi manajerial perusahaan ketika membangun perusahaan di negara lain. A. Individualisme versus kolektivisme. Amerika Serikat yang bersifat individualisme mengukur keberhasilan melalui gaji dan tunjangan, sedangkan Jepang yang bersifat kolektivisme mengukur keberhasilan mereka melalui kesehatan perusahaan dan kepuasan karyawan. B. Rentang kekuasaan. Di Meksiko,
dengan rentang kekuasaan tinggi di mana karyawan yang berada di tingkat rendah mengendalikan para manajer atau karyawan di tingkat tinggi untuk mengurus semua masalah. Sedangkan di Amerika memiliki rentang kekuasaan rendah. Justru karyawan di tingkat rendah yang memiliki peran menyelesaikan masalah. C. Sikap terhadap ketidakpastian. Negara yang tidak terbiasa dengan resiko tinggi seperti Jepang cenderung bertahan dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan negara seperti Amerika cenderung berpindah-pindah perusahaan. Lalu, guncangan budaya atau culture shock. Perbedaan budaya dapat menjadi salah satu penghambat perusahaan menjalin kerjasama dengan perusahaan di negara lain. Contohnya adalah perbedaan bahasa dan perbedaan budaya dalam menyampaikan kontrak. Cara mengatasi guncangan budaya. A. Menjalin komunikasi agar terjalin keakraban dan dapat menjadi media belajar bahasa yang berbeda. B. Mempelajari budaya mitra bisnis agar tahu bagaimana cara bersikap terhadap mitra bisnis. Bentuk perbedaan budaya dapat dilihat dari 1. Nilai sosial, 2. Peran dan status, 3. Pembuatan keputusan, 4. Konsep ruang pribadi, 5. Konsep waktu, dan 6. Budaya perusahaan. Yang selanjutnya, implikasi untuk manajer. 1. Kebutuhan untuk mengembangkan literasi lintas budaya. 2. Terdapat kebutuhan yang tidak hanya menghargai perbedaan budaya yang ada, tetapi juga menghargai bagaimana perbedaan tersebut. 3. Hubungan antara budaya dengan etika dalam pengambilan keputusan. Pemahaman lintas budaya. Dalam melakukan bisnis di budaya yang berbeda, membutuhkan adaptasi agar sesuai dengan sistem nilai dan norma budaya tersebut. Bahaya terbesar yang dihadapi perusahaan saat pergi ke luar negeri adalah kurangnya informasi yang cenderung mengalami kegagalan. Sebuah perusahaan internasional harus waspada terhadap etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah keyakinan atas superioritas kelompok etnis atau budaya sendiri yang akan mengakibatkan pengabaian serta penghinaan terhadap budaya di negara lain. Etnosentrisme adalah fakta kehidupan yang harus diwaspadai dalam bisnis internasional. Etnosentrisme itu umum terjadi dan hal itu merupakan hal yang buruk yang harus diwaspadai dalam melakukan kegiatan bisnis internasional. Budaya dan keunggulan kompetitif. Sistem nilai dan norma suatu negara mempengaruhi biaya dalam melakukan bisnis, sedangkan biaya bisnis di suatu negara mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif di pasar global. Ketika terjadi konflik berbasis kelas antara pekerja dan manajemen dalam masyarakat yang bersadaran kelas dapat menyebabkan gangguan industri, sehingga meningkatkan biaya dalam melakukan bisnis di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap terhadap kerjasama antara manajemen dengan karyawan, serta pekerja dan pembayaran bunga dipengaruhi oleh struktur sosial dan agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.